Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsa, nama lengkap saya Salsa Dewa Syukaryani. Saya kelahiran dari Jepara, tanggal 10 Agustus 2004. Saya merupakan anak pertama dari 3 bersaudara, dan saya memiliki hobi melakukan kegiatan apapun yang membuat hati saya senang. Contohnya seperti berolahraga mungkin, atau menulis, membaca buku apapun itu, baik self improvement, buku cerita maupun yang lain. Kemudian saya juga suka menghitung uang. Saya juga suka dandan, mungkin ya karena mungkin dandan merupakan ciri khas setiap perempuan ya, yang disukai setiap perempuan. Oke. Kelebihan dan kekurangan saya, menurut saya kelebihan saya diantaranya saya bisa bekerja baik dengan tim, kemudian saya bisa berkomunikasi baik dengan tim. Saya juga ikut organisasi di kampus, contohnya seperti HMPS, kemudian PMI, dan saya merasa saya bisa berpenampilan rapi dan bagus. Kemudian kekurangan saya, menurut saya memiliki kekurangan diantaranya kadang saya pernah mengerjakan sebuah job atau tugas itu mepet deadline, mungkin karena waktu itu kebanyakan tugas sekali ya, dan akhirnya saya kadang itu rasa sangat berat pikirannya, mungkin karena kebanyakan tugas itu dan ada yang mepet deadline juga. Tapi saya mencoba untuk mengerjakan tugas lebih awal agar selesai tepat waktu dan tidak mepet deadline. Kemudian saya memilih bagian ini, yaitu kredit analis, dikarenakan mungkin basicnya saya dari perbankan juga ya, mungkin dari jurusan perbankan juga. Kemudian setelah saya masuk ke jurusan ini, mungkin saya sudah mendalami berbagai apapun di perbankan, misalnya bagi bidang di perbankan, misal kayak customer service atau kredit analis dan sebagainya. Dan saya memilih bagian kredit analis ini mungkin karena apa ya, saya cocok di bagian ini. Saya kayak memiliki kemampuan keahlian untuk di bagian ini, makanya saya memilih bagian kredit analis ini. Oke. Apa saja yang saya ketahui dari perusahaan ini? Mungkin Bank Syariah Indonesia ya. Saya memilih Bank Syariah Indonesia dikarenakan bank syariah sangat berbeda dengan bank konvensional. Kalau bank syariah itu bisa mendapatkan keuntungan antara keduanya, yaitu bagi nasabah dan bagi pihak bank itu bisa mendapatkan sistem bagi hasil. Kemudian dalam pelaksanaannya, bank syariah tersendiri diawasi oleh Dewan Syariah Nasional atau DSN agar tetap sesuai dengan syariat Islam. Kemudian bank syariah ini memiliki 5 jenis produk, diantaranya ada tabungan syariah, ada deposito syariah, giro syariah, gadai syariah, dan pembiayaan syariah. Kemudian alasan saya harus diterima di perusahaan ini karena saya memiliki kemampuan, diantaranya saya bisa menghandle dalam mengumpulkan dan memverifikasi data-data yang dibutuhkan untuk melakukan analisis kredit. Kemudian saya bisa membuat laporan analisis kredit, kesimpulan, dan rekomendasi pemberian atau penolakan pada calon debitur. Kemudian saya juga bisa menyusun dan menyampaikan laporan-laporan berkala mengenai portofolio kredit. Kemudian rencana hidup saya di 5 tahun mendatang, rencana saya pertama, saya harus bisa memiliki aset tabungan haji senilai 500 juta. Kemudian saya harus bisa beli mobil sendiri. Kemudian yang ketiga, saya harus bisa bangun rumah sendiri atau mendirikan rumah. Dan yang terakhir, saya harus memiliki sebuah usaha yang sukses dan ada 20 pegawai karyawannya aktif dalam usaha tersebut.
Kemudian kontribusi yang akan saya berikan untuk perusahaan ini diantaranya, saya orangnya optimis dan gigih untuk menemukan solusi atas sebuah masalah. Misal saat ketemu kesulitan saat membuat skripsi, saya coba untuk persisten untuk menemukan solusi kreatif hingga mendapatkan nilai terbaik. Kemudian dengan prinsip ini saya bisa memberi kontribusi untuk perusahaan dalam pengembangan iklim kerja yang positif. Kemudian dalam 30 hari pertama, saya akan mencoba untuk mengerti lebih dalam tentang analisis kredit ini, dinamika tim, serta cara kerja dari tugas utama di posisi ini. Kemudian di 60 hari berikutnya, saya bisa mengerjakan tugas tersebut dengan lebih mandiri. Hingga harapannya dalam 90 hari pertama, saya mampu memiliki inisiatif baru dan menginspirasi proyek atau proses bisnis yang bisa diperbaiki lewat kompetensi yang saya punya. Kemudian bagaimana saya menghadapi stres saat tekanan pekerjaan, mungkin bisa diambil dari pengalaman saya di bangku perkuliahan dalam menyelesaikan tugas-tugas maupun dalam mengerjakan job-job di organisasi. Saya akan cenderung memilih dan memilah, bahkan menjadwalkan di mana sekiranya job-job atau tugas-tugas tersebut yang deadline-nya paling awal, dan ketika sudah ada yang deadline-nya paling mepet, maka saya akan kerjakan terlebih dahulu. Kemudian ketika job-job di bulan tersebut sudah banyak, maka kalau bisa setiap harinya kita harus mengerjakan tugas tersebut, menyicil tugas tersebut supaya bisa selesai sebelum waktu deadline-nya, dan tidak membuat kita burn out karena terpikirkan tugas-tugas yang belum selesai waktu mepet deadline tersebut. Kemudian atau mungkin kalau sudah burn out ya, saya akan mengambil cuti kerja mungkin sekitar 3-4 harian untuk memulihkan pikiran dan badan saya supaya lebih fit dan bisa bekerja kembali dengan lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.